bahwa sekarang sudah 50 tahun atau berapa tahun kita umur dari mantan-mantan kita katakan. Mereka itu sudah mengenal secara garis, sudah ada yang sarjana, paling sedikit sudah tingkat SMA. Si Toto, kalau nggak ada, paling sedikit. Sudah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Habis Pendidik anak memang penuh kasih sayang. Lari pakai banting dong. Saya yakin sekali orang dengan karma. Kalau lawan orang tuamu, anakmu lawan orang tua. Tidak, bukan karma. Tunjukkan bagaimana melayani orang tua kita sekarang ini. Tunjukkan bagaimana kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Nanti anak kita perlu kita sama dengan kita. Karena kita mendidiknya. Saya hanya tahu pendidikan, saya tidak tahu karma. Tunjukkan bagaimana menuntun ibu kita yang sudah tua. Bagaimana ayah kita sudah tua. Para alumni, saya hanya ingin mengatakan, apapun kau beri terbaik untuk orang tuamu, kau belum bisa lebih dari dia. Pak, saya juga orang tua saya sekarang. Kamu waktu kecil tidak satu-satu masih. Oh, saya kasih anak-anak kalau ibu, saya kasih kok. Dia sekarang yang keras-keras saya makan dulu. Begitu juga dia, paha ayam kasih, cekernya dia makan. Dulu dikasih jajan, sekarang kita kasih jajan. Apa hebat kita? Saya sudah memandikan ibu saya di Hongkong. Saya taruh di bathtub. Saya sabun karena ibu saya telanjang putih tidak apa-apa toh. Saya dengan istri saya sabun. Enak katanya. Besok saya rendam lagi di situ. Saya sudah pernah memandikan orang tua saya. Tapi belum pernah saya gendong orang tua saya yang laki-laki. Yang perempuan pernah waktu sakit saya gendong terus bawa rumah sakit. Bagaimanapun saya bikin yang terbaik, maka saya tidak pernah lebih daripada mereka itu. Karena itu saya ingin pesankan. Coba koreksi diri kita, berubah. Kalau kurang baik, berubah. Kalau kita jadi suami, berubah. Kalau kita jadi istri, berubah. Karena kalau kita tidak berubah dan kita menyesal, maka orang-orang beriman tidak pernah nangis. Orang dikasihinya berangkat, dipanggil oleh Tuhan Khalidnya. Tidak pernah nangis, karena dia sudah berbuat terbaik karena dia orang beriman. Semua yang terbaik sudah diberikan kepada ibunda kita. Semua yang terbaik sudah diberikan kepada ayah kita. Kenapa lagi kita harus nangis? Yang diucapkan adalah Alhamdulillah, ya Allah kau berikan saya kesempatan, telah saya bikin yang terbaik, sekarang kau panggil dia. Dengan senyum dia berangkat, karena anak-anaknya merawat dia dengan baik. Itu yang ingin saya katakan. Koreksi diri kita, bagaimana kita terhadap orang tua kita. Kalau belum baik, mungkin ini dibawa pulang untuk yang baik. Boleh ngomong agak banyak? Maaf ya. Ini kalau kang guru biasa ngomong 2 jam 3 jam. Itu kang guru tanya ini bapak-bapak ini. Semua kami itu kalau ngomong itu minimal 2 jam 3 jam. Kalau enggak cukup. Ini hari 5 jam lah karena ini. Bapak Ibu, kalau boleh saya berumpama, hidup ini saya berumpama bahwa mungkin nanti baru kita berpikir. Sekarang dengar ceritanya saja. Allah Maha Adil. Bahkan ada seorang preman besar di Sumatera Utara ini datang ke kantor saya. Ada pula temannya Ustaz datang ke kamar saya. Waktu jam sudah ada sholat, si Ustaz tanya sama saya, ada ruang sholat? Ada, saya bilang. Masuk dia sholat. Yang satu kawan saya juga tidak sholat. Sewaktu ini keluar Ustaz, dia marah Ustaz itu. Kau memang tak beres kau. Nah, apa kata Ustaznya? Tak yakin kau. Apa kerja kau tadi? Dia berdoa Allah, menyerahkan diri, meminta ampun. Apa? Bodoh kali kau. Kau adalah umat Islam yang tidak yakin kepada Allah. Kalau kau yakin, kau mau berdoa, Allah Maha mengetahui. Untuk apa kau kasih tahu? Kau minta ampun, Allah Maha pengampun. Gak percaya kau? Allah Maha pemberi, gak usah minta-minta. Aku yakin kali sama Allah. Tak ku coba-coba keyakinanku lagi, tak sholat.
Kalau logika dipakai, jadi sesatlah manusia ini semua. Memang kawan itu preman sesat, namanya bersamanya. Tapi si Ustadz tidak menjawab. Setelah si Ustadz ini pergi kamar kecil, saya tanya Ustadz, kenapa dia jauh? Gila itu. Saya sebagai hamba meminta harus sujud, memohon saya sujud karena saya hamba. Itu yang benar kan? Hati-hati anak kita diajar orang yang sesat, yang seperti itu. Yakin kami kalau logika mengatakan tak usah lah, kalau sudah yakin Allah itu maha pemberi, apa yang kita minta? Berarti nggak percaya ya? Uji-uji Allah ya. Bapak Ibu yang saya mau ceritakan ini satu adalah keadaan kita nantinya. Allah maha pengasih, maha adil. Jalanlah Tuhan itu, jumpalah dia dengan binatang yang namanya kerbau. Hai kerbau, kuberikan kau umur 25 tahun. Apa kata kerbau? Sang kerbau tidak mau menerima umur yang panjang 25 tahun. Ya Allah, mana tahan saya, 25 tahun tulang-tulang saya sudah tua. Saya harus menarik bajak di sawah. Janganlah. Jadi berapa kau mau? Dia hanya minta 10 tahun. Allah memberikan, udah 10 tahun umur kau. Allah berjalan lagi, diikuti oleh manusia. Manusia dengar lagi, dia jumpa dengan kuda. Hai kuda, kuberikan kau umur 25 tahun. Kuda pun tak mau, dengan segala alasan dia ini harus berlari. Kalau tak bisa berlari, kuat lagi tak bisa hidup. Dia minta 10 tahun. Ya, Tuhan memberikan umur kuda 10 tahun. Dia jalan lagi, jumpa dengan anjing yang lagi tidur-tiduran. Hei anjing, kuberikan kau umur 25 tahun. Anjing, jangan malam, karena saya harus jaga malam, tidak tidur. Angin apa penataran saya sampai 25 tahun. Jadi berapa kau mau? 10 tahun juga. Jalan lagi, jumpa lagi yang namanya monyet lagi lompat-lompat di antara pohon-pohon. Hei monyet, kuberikan kau 25 tahun. Tapi setiap binatang ini tidak mau yang panjang umur. Mulai manusia tadi dengar kerbau itu, tadi manusia diberikan 25 tahun, tapi waktu kerbau sudah habis 10 tahun, ya Tuhan, keiyakulah 15 tahun itu Tuhan, umur kerbau itu dikasih Tuhan 40 umur manusia. Sewaktu dengan kuda tadi juga diminta 15 itu 55 umur manusia. Dimintanya anjing punya itu 70 umur dia. Dia minta lagi punya monyet 15 lagi, lebih 85 umur manusia. Bapak Ibu sekalian coba lihat, yang paling happy kita hidup adalah waktu kita sekolah, waktu kita mahasiswa, tenaga kuat, fisik tampan, cantik, sangat menggoda. Pada saat itu, bukan sekarang. Itulah umur kita. Keluar malam aman, semuanya kuat, tidak ada sakit, tenaga masih apa, tidak ada beban mencari uang, ada kuda kita, ada kerbau kita, orang tua kita. Jadi sudah 25 tahun mungkin jadi sarjana, apa sudah berkeluarga, masuklah kita umur pinjam, umur kerbau tadi. Mulailah kita membayar pesawat, dengan napas susah. Anak kita masih baik, masih kecil, kasih apa saja, dia oke, tidak banyak tuntutan. Kasih jajan 1.000 pun oke, karena dia masih kecil, karena kita masih umur kerbau. Begitu kita masuk umur kuda, umur kita 40 lebih, anak sudah ke SMP, beli sepatu ini nggak model ayah, nggak model mak, tak mau. Pak, nggak model ini. Sudah minta ke salon, sudah minta Honda, sudah minta jajan 10.000, 20.000. Kita masuk umur kuda, setengah mati, berbuih mulut itu mencari nafkah untuk ini. Habis itu kita pensiun umur 55. Pensiun kita masuki umur anjing. Apa yang kita lakukan? Seperti anjing itu, jaga rumah, semua anak rebutan. Pasti kita rebutan ibu dan ayah kalian supaya tinggal. Papa, mama tinggal rumah saya saja. Semua rebutan, semua rebutan. Kenapa? Ini anjing paling bagus. Memasak, jaga jemuran bagus, menyapu bagus. Ini rebutan daripada beli bambu. Ini rebutan. Ini tim, bapak, gerbang. Si anak masih ada anjing ini. Jangan perlakukan orang tua kamu dari cerita ini seperti anjing tadi.
Jangan renung. Setelah itu kita habis anjing, kita masuk sudah umur 70 tahun, mulai batuk-batuk, ngerepet. Maka sejak sekarang bapak-bapak dan ibu sedia minyak wangi 100 macam. Kenapa? Orang tua itu bau. Orang tua itu jorok. Orang tua itu ngerepet. Ngerepet itu nggak bisa tertutup. Minyak wangi beli banyak-banyak, pakai minyak wangi. Saya juga beli minyak wangi, saya bikin koleksi. Nanti sudah tua, sudah bau, tidak ada orang suka lagi. Kenapa? Digendong cucu, ditarik maknya. Mama batuk, nanti ada tukar batuk. Gak boleh gendong cucu lagi. Main-main sama cucu tak boleh lagi. Datang tamu, mak dibawa ke belakang, simpan. Malu. Nasibnya nasib tadi. Monyet itu mengganggu saja, rusuh, gak percaya monyet, taruh di batang sepeda, dia naik ke stang sepeda, lebih tinggi lagi naik kepala begini, naik kemari, terus kemari dia mau tak menginjak orang. Itu monyet. Orang tua itu sudah seperti monyet. Pada saat itu, semua anak mengusir ini. Halus ngusirnya. Yang bagus tidak sampai rumah jompo. Halus mengusirnya. Cara apa? Nah, tinggallah rumah saudara kita yang ada beradik yang paling susah. Apakah abang atau kakak numpang di sana ada yang uang, tinggal dengan kita boleh tinggal sana yang baik. Orang yang kaya sama kita, bapak kita ini yang kaya tak mau semua itu yang tahu dia akan bantuan orang kasih sama jompo dia saya bawa cerita jompo ngomong kenapa mau sini ada itu sebenarnya masih tak mau sini dia tahu kalau nanti di grup dan apa yang kita tahu mereka sudah tidak bayar. Saya sudah 60 tahun, sudah pensiun. Guru besar 5 tahun. Kalau yang 60, kalau tentang guru. Kalau ya garis begini. Kalau jenderal tentu maksimal juga 65 tahun. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ceritakan ini. Marilah kita terhadap orang tua kita. Dari cerita ini, maukah kita perlakuan sebagai anjing? Maukah kita bikin sebagai monyet? Pantaskah itu? Kita tanya diri kita bersama. Saya juga, sayangnya bapak saya sudah pergi, tinggal ibu saya 96 tahun. Saya bertanya, selalu bertanya, pantaskah kita terhadap orang tua kita? Nyanyikan dengan dilihat kita rukun, suami istri, dilihatnya anaknya semua. Tidak ada anak kalau dia berkelahi, biarpun adik itu jahat kali atau abang itu jahat kali, di antara keluarga itu pasti ada satu tak beres. Pasti ada satu yang bikin ulah. Di keluarga manapun keluarga yang hebat ada kurang hebat satu. Pasti ada. Karena itu jangan kita tunjukkan masalah ini kepada orang tua kita. Kalau nggak bisa bantu diam-diam saja. Jangan sakiti hatinya. Ini nasihat saya. Sekembali kita di sini pertama. Kasih sayang kita terhadap istri. Kasih sayang terhadap suami kita. Ini perlu kita pupuk. Kenapa saya katakan dulu saya orang tidak pernah minta maaf sama istri. Kalau senggol dengan orang lain sekali, kenapa? Dia tak bikin aku, tak rawat aku, istriku yang aku, maafkan aku. Minta maaf saya tahu. Saya maaf. Hamba besar. Bukan dia tidak saya maaf. Mulai dari saya besar, saya maaf. Kemudian kasih imamnya, dia juga salah selalu minta maaf. Dan kalau saya minta, nggak ada bang sudah maaf. Ya kan? Tapi akhirnya tambah besar. Sama anak pun sekarang saya minta maaf kalau saya terlambat janji. Sehingga anak saya juga terpaksa minta maaf. Kembali maaf. Itu pendidikan. Sama saya pergi. Kalau minta ikhlas, iyalah. Nanti kalau sudah tak kembali. Kalau minta maki, silakan. Ukirlah saya itu oleh generasi.